Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tak pakai lagi nyawa jadi agak kata-kata betul. Beberapa hari yang lalu Ustadz Syarifuddin jumpa dengan saya di kampus. Beliau bilang, KBA nyawa minggu gantolong di Masjid Baitul Salihin Ule Karing lun na acara di luar kota. Jadi kepegang legonya yang KBA tausiah 45 menit. Betul Pak? Audio 45 menit. Jut tadi diskon 20 menit. Jadi lo fikir-fikir punya 20 minit tak pegang kan. Tambah lagi 2 SKS mata kuliah di Darussalam. Itu yang dia nak pegang. Tapi watelun kalen jamaah nyolu yang gure-gure luar, yang lebih alim, malim dan ulun tuan. Saya bukanlah penceramah, bukan juga seorang yang alim dengan ilmu agama. Ini bukan merendah, tapi memang betul-betul tak ada yang kami pelajari secara mendalam. Namun dalam ini sudah 538, dalam kesempatan yang mulia ini mungkin saya akan sharing itu berbagi pengalaman ketika beberapa tahun yang lalu kami menulis satu buku. Buku tersebut terbit 2012 dan buku itu kemudian menjadi salah satu kajian kami dalam bidang antropologi. Jadi bidang keilmuan kami adalah antropologi. Dalam buku tersebut ada beberapa tema penting yang kami bedah, kami tulis agak lumayan tebal, lebih 200 halaman. Ada beberapa tema yang kami tulis, yang kami sajikan, dan lebih banyak buku tersebut yang kami sajikan itu adalah tentang memahami manusia. Jadi bagaimana kalau kami di antropologi memahami human, kalau dalam bahasa Arab insan. Dan dalam buku tersebut ada beberapa bab khusus yang kami sajikan, yang mungkin akan coba saya sharing di dalam kesempatan yang sangat mulia ini. 2 hal. Pertama, dalam buku tersebut kami mengupas tentang konsep saya. Saya itu bukan saya, tapi saya dalam arti kata menemukan kesayaan dalam diri manusia. Ada beberapa bab dan kajian tentang saya, tentang ananiyah dalam bahasa Arab, itu memang kajian yang sudah berjalan ribuan tahun. Jadi fondasi keilmuan yang cukup mendalam adalah ketika manusia tersebut menemukan konsep kesayaan. Dan di kajian yang lain, di bab yang lain,
saya mengupas tentang diri. Diri itu dalam arti kata dalam bahasa Inggris disebut self atau nafsun dalam bahasa Arab. Kenapa dua hal tersebut penting? Kalau nanti para jamaah membaca buku tersebut, karena pengetahuan yang telah dibongkar, digubal oleh manusia sekian ribu tahun, baik yang ada di barat maupun yang ada di timur, bertugas hanya dua: menemukan konsep kesayaan, tadi yang saya sampaikan dalam bahasa Inggris disebut dengan awareness, kemudian menemukan konsep kedirian atau yang tadi saya sampaikan yang disebut dengan soul atau self. Banyak sekali kajian tentang bagaimana manusia mengkaji tentang kesadaran diri. Bahkan urang Aceh gekeun turi dro, tuso dro, tuoh dro, dan tupat dro. Dan dalam kajian diri atau saya, kemudian kita lebarkan menjadi beberapa subkajian. Bagaimana produksi pengetahuan yang dilakukan oleh manusia itu mampu menemukan konsep kesadaran. Secara umum, pengetahuan yang dibongkar oleh manusia itu ada 3 cara untuk menemukan konsep saya tersebut atau konsep kesadaran. Dalam studi Islam disebut dengan kajian irfani. Kalau ada seorang penulis dari Timur Tengah, Abed Al-Jabiri, menyebut dengan epistemologi irfani. Jadi irfani, pengetahuan-pengetahuan yang berada di luar kedirian kita, kemudian diri kita mencerap sekian pengetahuan yang berada dari luar. Salah satu ulama yang mencoba menggagas dan mengkaji bagaimana kajian-kajian seperti ini muncul, ada misalnya Suhrawardi Al-Maktul, salah seorang filosof muslim yang kemudian beliau memunculkan kajian yang disebut dengan Israqiyah. Jadi irfani itu pengetahuan-pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman spiritual. Dan tokoh besar dalam kajian ini orang menyebut dengan sosok Ibnu Arabi. Jadi kalau kita baca kitab Futuhan Makkiyah sekian jilid, itu merupakan salah satu bentuk pengetahuan untuk menemukan kesadaran diri yang didasarkan pada irfani. Yang kedua, ada yang kedua adalah disebut dengan burhani. Burhani adalah bentuk pengetahuan untuk menemukan saya dan kesadaran diri itu didasarkan pada apa yang terjadi di alam semesta. Jadi munyo urang Aceh zaman munyo ka keunang petakeunnya keunang silet nya gecok ju on sikokoh. On sikokohnya geupi-upi geuboh vitamin batu dari bawah prak gitu idong darah. Nyan gekeun pengetahuan burhani. Urang jauh laut, ada gua dari laut, gejak gua penodrok udara, anak payah pakai kompas. Gekalan buleun, gekalan gunung gedupat pat kuala. Nyan gekeun pengetahuan burhani. Jadi pengetahuan yang didapatkan dari alam semesta dalam bahasa Arab disebut dengan al-alam al-kabir, kemudian masuk ke dalam diri manusia tersebut dan itu membentuk satu pengetahuan. Nah, pengetahuan yang kedua ini itu biasanya tidak dipelajari di kampus. Jadi urang kampus jarang sekali. Karena apa?
pengetahuan yang diajarkan di kampus itu lebih kepada yang kita kenal dengan bayani. Bayan. Jadi dia yang diungkap, dikupas, kemudian dipuruno di kampus, ba'dayah dan semuanya itu adalah bersifat bayani. Karena itu konstruksi pengetahuan yang dihasilkan oleh para ulama pada zaman dulu itu lebih banyak memakai metode yang pertama. Karena apa? Karena metode yang pertama yang tadi disebut dengan irfani, terkadang dalam kajian-kajian orang bayani atau kajian-kajian ilmu modern tidak dianggap rasional, tetapi dalam kajian irfani terutama untuk mendapatkan kesadaran diri itu lebih banyak digunakan pola tersebut. Nah, bagaimana kemudian kajian irfani atau dalam bahasa filsafat Islam disebut dengan epistemologi irfani masuk ke dalam diri manusia? Dalam tubuh manusia atau kita kalau lihat human body itu ada beberapa fakultas kalau dalam bahasa kami. Ada yang kita kenal dengan fakultas akal. Jadi begitu kita menggunakan akal untuk mencerna, maka dia akan memiliki beberapa tahapan untuk nanti sampai pada akal yang disebut dalam bahasa kajian-kajian dalam ilmu genesiologi disebut dengan aktif intelijen, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-aql al-fa'al. Jadi akal yang aktif. Dan akal yang aktif itu kemudian dia terus berpikir, kemudian dia membuka diri untuk bisa masuk sekian ilmu ke dalam otak manusia. Jadi munyo anu mit kakuto akanya memang akal al-fa'al itu tidak akan berjalan lagi. Yang kedua adalah fakultas yang disebut tadi saya katakan kesadaran diri yang ada dalam di bawah dada kita. Nah, tugas para ilmuwan, terutama ilmuwan-ilmuwan sosial dan ilmuwan-ilmuwan yang ada di timur dan di barat maupun di tengah dan utara, mengkomunikasikan antara ilmu kemampuan akal dengan kemampuan kesadaran. Menyogu ke orang Aceh, nyan anak buka pegah kabuli, kabenya adi. Benarnya itu diskomunikasi hanale sinyal antara kesadaran yang ada dalam diri manusia dengan akal pikiran. Nah, kenapa saya mementingkan kajian seperti ini? Karena kalau manusia tidak terkomunikasi, tidak ada sinyal, tidak ada data dalam bahasa anak-anak gaul sekarang antara akal dan kesadaran, maka proses keilmuan yang itu dalam Islam disebut dengan al-fahmu atau dalam bahasa orang Dayak disebut fikih itu tidak terkomunikasikan. Maksudnya adalah kesadaran manusia atau tadi yang kita sebut dengan consciousness itu adalah membangkitkan apa yang kemudian kita kenal dengan ilmu rasa. Para sufi menggunakan istilah firasat. Kenapa? Karena ketika rasa dan perasaan dan kesadaran itu bisa kita dialogkan dengan diri kita, maka informasi dari alamul kabir, informasi yang ada di luar sana, tidak perlu pakai HP, dia akan masuk ke dalam. Kenapa demikian? Karena gelombang-gelombang keilmuan, saya mengatakan istilahnya gelombang, itu ketika otak tadi berpikir secara aktif,
kemudian dia menyimpan sekian memori, sekian apa yang difikirkan, yang tadi kita gunakan istilah akal al-fa'al, kemudian dia terkomunikasi, maka tubuh manusia itu menjadi wadah keilmuan. Jadi tubuh kanyonya kajit ku wadah. Wadah itu maksudnya apa? Curahan ilmu yang masuk pada diri manusia itu sudah unlimited. Makanya dulu para ulama menyatakan umuman kitab getulih hai tambang lainnya kaitannya. Para ulama menulis kitab sekian belas jilid pakai panjat culot, tanya ngelampu lagi hanya jadi kitabnya. Kenapa? Karena tubuh dia, kesadaran yang ada pada diri dia itu sudah menjadi wadah. Dan ketika dia menjadi wadah, maka otak dia yang awalnya berpikir secara kritis mempertanyakan, atau seperti pengalaman Nabi Ibrahim, dia tanyakan, terjadi dialog. Makanya dulu ketika kita belajar di dayah, di pesantren kan ada namanya kitab Masailah ya. Soal jika kita ditanyai orang. Kenapa? Ketika otak ini, otak kanan, otak kiri, otak tengah kita gunakan secara maksimal, tidak kita kotori, maka dia akan memberikan satu vibrasi. Vibrasi itu apa maksudnya? Apapun yang ada di sekitar kita itu bisa kita analogi, kita pikirkan. Makanya dalam kajian sufi itu ada beberapa tingkatan akal, dan akal yang paling tinggi adalah akal mustafid. Akal mustafid itu adalah akal di mana otak dia menjadi wadah ilmu tanpa harus berguru. Kenapa? Karena dalam kajian tadi epistemologi, alam itu sudah menjadi guru bagi dia, dan karena begitu halus rasa yang ada dalam diri dia, maka apapun yang ada di alam ini dia bisa cerna. Makanya kalau ada tubuh manusia otaknya kotor, itu diperkirakan kesadarannya juga tidak benar. Nah, ketika otak ini dia mampu menyimpan sekian informasi dari 3 cara mendapatkan ilmu tadi, kalau kita di kampus baru satu yang digunakan, yaitu tadi saya katakan bayani. Artinya apa? Seorang mahasiswa saya anggap pintar ketika dia mampu menjawab soal saya. Mahasiswa saya anggap dia cerdas ketika dia pandai berbicara. Tetapi ketika ada mahasiswa yang mampu kemudian dia menerjemahkan fenomena alam, karena tidak ada bangunan keilmuan modern untuk menjelaskan apa yang dia lihat itu, maka cenderung kita menganggap anak tersebut bodoh. Jadi menyona anak drone di rumah yang agak beda siangin yang bek ni pegah bangai. Karena apa? Karena kemampuan ilmu pengetahuan modern itu adalah hanya membahani, menganalisa satu bidang ilmu, satu bidang cara mendapatkan ilmu tadi yang saya sebut dengan istilah bayani. Jadi ketika ada anak, putra putri, bapak ibu di rumah yang mampu melihat sesuatu yang tidak bapak ibu lihat, maka ini anak harus dijelaskan dalam epistemologi irfani. Jadi penjelasan ilmu irfani ini dimulai dari, dalam bahasa Inggris disebut dengan the science of heart atau al-ilmu al-qulub. Bagaimana kemudian hati dengan rasa tadi mampu menerjemahkan apa yang terjadi, di mana otak manusia belum sanggup mencerna. Nah, kenapa demikian? Karena tadi saya katakan di awal, otak kita ini seperti semua para jamaah sedang berpikir, begah kami ya. Ada yang berpikir, punya orang kasilap, atau macam-macam. Nah,
kebermacaman cara kita berpikir itu karena informasi yang masuk ke otak kita. Hari ini otak kita itu diberikan ilmu dari yang disebut oleh anak-anak sekarang yang disebut dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan artificial intelligence. Jadi produksi pengetahuan itu bukan lagi memakai cara-cara tradisional. Cara tadi yang tradisional bagaimana? Cara tradisional adalah ilmu yang didapatkan dari mimpi, dari intuisi, dari alam, dari pengalaman, dari angka, dari bahasa, dan dari semua seni rupa itu tidak lagi menjadi produksi pengetahuan kita. Karena itu otak kita hari ini cara berpikirnya seragam. Jadi ketika kita berpikir seragam, maka yang terjadi adalah diskomunikasi antara apa yang terjadi dalam otak kita dengan kesadaran kita. Artinya kita manusia belum mampu memaksimalkan bagaimana menggunakan the power of heart atau the power of qulub, kekuatan dari hati. Dalam bahasa sufi disebut dengan hati nurani. Nah, hati nurani yang tadi saya katakan the science of qulub atau ilmu tentang hati itu biasanya menjadi satu produksi kesadaran. Jadi ketika otak kita tadi saya katakan di awal terkomunikasikan, maka kesadaran yang ada dalam diri kita itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama, kesadaran yang muncul pada diri kita adalah, kalau dalam buku saya sebut dengan kesadaran kebinatangan. Jadi karena dalam kaidah mantik disebut dengan mahwal insan al-insanu hayawanun natik. Jadi kesadaran kebinatangan. Kesadaran kebinatangan ini menjadi fondasi kesadaran ilmu yang ada di barat. Tokoh yang paling sering disebut adalah Charles Darwin, di mana dia mengatakan bahwasanya manusia itu dimungkinkan menurut teori dia itu adalah dari hewan. Jadi kesadaran hewani, kesadaran animals atau disebut juga dengan animal consciousness ada dalam diri kita masing-masing. Karena potensinya. Jadi potensi ini kemudian membentuk perilaku kita, perilaku yang seperti binatang. Kemudian ada level yang kedua. Level yang kedua adalah kesadaran hewani menuju kesadaran pada insani. Jadi dia yang tadinya animal consciousness berubah menjadi human consciousness. Nah, perubahan yang terjadi dari animal consciousness, kesadaran yang ada dalam diri manusia itu tadi yang dari binatang menuju kesadaran manusia itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena apa? Karena untuk mencapai kesadaran tersebut dia harus kita minta otak kita untuk berhenti berpikir. Kalau ada di antara para jamaah yang mampu untuk meminta otaknya berpikir, kemudian mendengar isi nurani, isi dalam diri dia sendiri itu bisa terdengar dalam kuping dia, maka this is really human. Kenapa? Karena manusia yang telah memiliki kesadaran yang kedua tadi itu dia sudah bergerak sebagai manusia, bukan bergerak sebagai binatang. Dan Allah sudah mengatakan dalam surat Al-A'raf 179, kalau tidak menggunakan pendengaran, mata dan hati, maka dia adalah binatang, bahkan lebih rendah dari
apapun. Kenapa? Karena manusia tidak mampu memaksimalkan yang ada dalam diri dia. Sedangkan kesadaran yang ketiga, ini kesadaran para wali dan kesadaran orang-orang yang sudah masuk kepada level khawasul khawas. Kesadaran yang dia miliki itu adalah kesadaran yang mampu membuat orang lain itu sadar. Jadi kehadiran dia tanpa dia berbicara, karena siraman atau dalam tadi bahasa Israqiyah Suhrawardi Al-Maktul, dia hadir itu seperti menyinari orang lain. Kalau dalam kajian surah Wardi Al-Maktul itu memang disebutkan apa yang disebut dengan Orient knowledge, pengetahuan dari timur yang dia simbolisasikan dengan cahaya matahari. Dan Orient, pengetahuan ketimuran yang dari cahaya itu bukan masuk ke dalam pikiran, tetapi dia masuk ke dalam jiwa dia. Nah, tipe 3 ini sangat jarang kita temukan. Tipe yang pertama banyak, tipe yang kedua itu rata-rata. Kenapa? Karena ketika akal manusia tidak termaksimalkan tadi untuk menjadi wadah dari ilmu, maka ada beberapa orang ketika mendapatkan curahan pengetahuan tersebut biasanya meninggal dunia. Ada biasanya yang tubuhnya bergetar. Ada bahkan dia, yang sampai pada level majnun atau gila. Kenapa? Karena ketika tidak ada lagi pertanyaan kemengapaan atau whyness dalam bahasa Inggris, maka apapun yang masuk ke dalam diri dia itu menjadi pengetahuan. Dan disinilah kemudian cara dia menganalisa bukan dengan lagi otak dia, tetapi dengan hikmah. Disitulah orang muncul kesadaran tadi yang kedua itu, muncul hikmah, dan dia melihat sesuatu yang ada di dunia ini tidak lagi memakai pola pikir salah benar atau critical thinking, tetapi dia melihat dengan the science of hikmah. Dalam kajian mistis, bukan mistis dalam artinya sihir, mistis itu Islamic mysticism, itu pencapaian the science of hikmah. Pencapaian the science of hikmah merupakan titik keberangkatan seorang anak manusia menjadi media pengetahuan bagi orang lain. Makanya riyadhah ibadah yang kita lakukan 5 waktu dengan rukun Islam, sebenarnya dalam kajian kami ini adalah mempersiapkan apa yang kemudian menjadi curahan ilmu, dan dalam bahasa kajian pengalaman keberagamaan disebut dengan ultimate experience. Ultimate experience adalah pengalaman puncak. Pengalaman puncak itu bagaimana? Minggu lalu saya kupas ini di Masjid Rohama Kadengon. Pengalaman puncak ini adalah pengalaman pertemuan antara otak dia dan diri dia itu, kemudian dia tidak mampu dia rasionalkan, kemudian pengalaman tersebut memberikan efek kepada diri dia. Dalam bahasa Inggris tadi saya ulangi disebut dengan ultimate experience, pengalaman puncak. Para pengabdi atau para hamba Allah dalam kehidupan mereka yang dicari adalah pengalaman puncak. Pengalaman puncak ini terjadi tidak banyak dalam kehidupan seseorang. Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang yang berubah ketika dia mendapatkan pengalaman puncak, tiba-tiba keramat. Tiba-tiba dia memiliki kekuatan ABCD. Tiba-tiba orang ini ketika dia mengalami pengalaman puncak, gepruh mental je ubat. Itu sebenarnya efek dari pengalaman puncak. Dan karena tidak ada kajian, tidak ada orang yang menjelaskan fenomena itu kepada dia, maka pengalaman keberagamaan dia hanya berhenti di situ.
Hina tak stop ya. Kenapa? Karena dia menganggap apa yang Allah berikan kepada tubuh saya dan akal saya ini merupakan satu anugerah. Padahal dalam kajian yang tadi saya sebutkan perlu dicari hikmah. Apa dibalik kemampuan saya dalam memproof ieu diubah. Kenapa? Tadi saya katakan di awal kesadaran hewani, kesadaran manusia dan kesadaran manusia yang memanusiakan. Ini sudah jam 6:06. Saya pikir cukup untuk hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Saya ikut apa perintah Tuh Imam Baitul Salihin. Demikian. Insya Allah akan kita sambung pada masa dan waktu yang lain. Hadanallah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.